pendahuluan kasus anulir SK P3K dan perekrutan tenaga kontrak baru di Kabupaten TTU pada tahun 2005 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana keputusan administratif dapat berubah menjadi persoalan etis yang serius ketika kepentingan birokrasi bertabrakan dengan hak-hak individu. Dalam konteks ini, keputusan Bupati tidak hanya menjadi tindakan teknis pemerintahan, tetapi juga menjadi arena pertarungan nilai, moralitas, serta keadilan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Koper bahwa dilema etika dalam administrasi publik muncul ketika pejabat publik harus menemukan pilihan di antara nilai-nilai yang sama-sama penting tetapi saling bertentangan. Berikut kami akan menyajikan data utama yang relevan dengan polemik pembatalan SK P3K di Kabupaten TTU pada tahun 2025. Data ini diambil dari berbagai laporan media lokal yang kredibel dan menjadi dasar munculnya perdebatan publik terkait integritas seleksi P3K, keadilan administratif, dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Penyusunan tabel ini bertujuan memberi gambaran faktual mengenai skala permasalahan, jumlah individu yang terdampak, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten TTU setelah pembatalan SK P3K. Dengan memiliki data terstruktur, analisis etika keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif, kritis, dan terukur. Uraian teoritis etika kebajikan Aristoteles. 1. Aristoteles menyatakan bahwa kebajikan adalah a state of character connected with choice lying in a man, yaitu kebajikan yang berada di antara dua ekstrim dan ditentukan oleh pronesis atau kebajikan praktis. Etika deontologis Immanuel Kant. 2. Kant menegaskan bahwa acts only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law. Ia juga menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Etika utilitarianisme. 3. Menurut Mill, actions are right in profession as they tend to produce happiness. Artinya, tindakan dinilai berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang tertentu. Dengan demikian, keputusan bupati baru bermoral dalam perspektif Kant jika 1. Berdasarkan kewajiban universal, 2. Konsistensi diterapkan, 3. Tidak merendahkan martabat para calon PPK yang terdampak. Analisis Aristoteles. Menurut Aristoteles, tindakan dinilai dari kebijakan dan tujuan eudaimonia. Keputusan bupati untuk membatalkan SK P3K hanya mencerminkan kebijakan dilakukan dengan keseimbangan antara integritas, birokrasi, dan keadilan bagi peserta seleksi. Aristoteles menyatakan jika pembatalan SK dilakukan karena ada penyimpanan prosedur yang nyata, maka tindakan tersebut dapat dianggap mencerminkan kebijakan keberanian. Namun, jika keputusan dilakukan tanpa mempertimbangkan pemberitaan calon P3K, maka itu menunjukkan kurangnya pronis. Aristoteles menekankan bahwa kebijakan harus mendorong keharmonisan, bukan hanya keputusan prosedur. Oleh karena itu, keputusan bupati hanya dapat dianggap selaras dengan ajaran Aristoteles apabila disertai mekanisme pendamping komunikasi moral serta tindakan mitigatif bagi pihak yang dirugikan. Analisis deontologis. Menurut Kant, sebuah tindakan bermoral jika memiliki kewajiban universal. Jika keputusan bupati didasarkan pada prinsip bahwa pelanggaran prosedur harus diperbaiki, maka keputusan tersebut dapat dianggap bermoral. Namun, persoalannya muncul ketika keputusan tersebut mengorbankan martabat peserta yang telah mengikuti proses jangka panjang sesuai aturan. Kan secara tegas mengatakan
manusia tidak boleh dijadikan alat. Jika calon P3K hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan untuk mencari citra birokrasi, maka itu tidak etis secara kantian. Di sisi lain, apabila pemerintah transparansi, konsisten, dan tidak memberikan penjelasan yang menghormati hak-hak peserta, maka keputusan tersebut dapat disebut moral. Dengan demikian, keputusan bupati baru bermoral dalam perspektifkan harus berdasarkan kewajiban universal, konsistensi diterapkan, dan yang terakhir tidak merendahkan para calon P3K yang terdampak. Yang berikut analisis utilitarisme. Utilitarisme menilai tindakan dari konsekuensi terbesar bagi kesejahteraan publik. Pembuatan SK P3K dapat dianggap benar bila menghasilkan stabilitas birokrasi dan manfaat publik yang signifikan, namun utilitarisme juga mengakui biaya moral dari kebijakan. Jika penderitaan puluhan tahun atau ratusan calon P3K, seperti hilangnya peluang kerja, tekanan psikologis, dan kerugian finansial lebih besar daripada manfaat publik yang ingin dicapai, maka keputusan tersebut tidak dianggap benar secara utilitarian. Selain itu, jika perekrutan tenaga kontrak baru justru menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan publik, maka konsekuensinya menjadi negatif secara kolektif. Dalam hal ini, keputusan bupati baru dapat dibenarkan dalam kerangka utilitarian jika pemerintahan mampu menunjukkan secara transparan bahwa manfaat publik yang diperoleh benar-benar lebih besar daripada kerugian individu, serta memberikan jalan keluar yang mengurangi beban bagi pihak yang. Keputusan etis yang ideal. Keputusan etis harus mampu mengintegrasikan keadilan prosedural, keadilan substantif, dan kemanusiaan. Menurut Thomson 1987, oleh karena itu, sebelum mengalur SK pemerintah seharusnya melakukan audit independen agar keputusan lebih objektif dan tidak merugikan pihak yang sebenarnya tidak bersalah. Selain itu, prinsip menuntut penghormatan terhadap martabat peserta sehingga pemerintah wajib memberikan penjelasan resmi, ruang klarifikasi, dan transparansi proses. Sementara menurut Aristoteles, keputusan harus mempertimbangkan keharmonisan masyarakat, sehingga alternatif seperti prioritas pada seleksi ulang atau kompensasi moral perlu disediakan. Juga mendukung opsi yang meminimalkan penderitaan pihak terdampak dan memaksimalkan manfaat. Berikut kesimpulan keputusan Bupati TTU untuk menganulir SK P3K dan membuka kembali perekrutan tenaga kontrak merupakan keputusan yang berada dalam wilayah dilema moral, administratif, serta sosial. Analisis berdasarkan etika kebijakan Aristoteles menunjukkan bahwa keputusan tersebut hanya dapat dianggap bermoral apabila dilaksanakan dengan pronesis kebijaksanaan yang praktis yang menjaga keseimbangan antara integritas birokrasi dan keadilan bagi peserta yang terdampak. Tanpa langkah mitigatif dan dialog, keputusan tersebut cenderung mengabaikan keharmonisan sosial yang menjadi tujuan eudaimonia. Dari perspektif Kantian, tindakan tersebut baru memiliki nilai moral jika dijalankan berdasarkan kewajiban universal, menegakkan prosedur, dan tidak memperlakukan peserta P3K sebagai alat. Jika mereka tidak diberi ruangan klarifikasi, penjelasan, atau perlakuan yang menghargai martabatnya, maka keputusan tersebut gagal memenuhi prinsip kategorikal imperatif.